hanya jam 9 sudah on. Ini sudah jam 10 lebih. Karena tadi kami baru takziah ada saudara yang meninggal, yaitu ibunya Bapak Kiai Soleman di Nusa Wungu, Cilacap Barat. Juga ibunya Bapak Harun Ar-Rasyid, Ketua Ansor Kecamatan Nusa Wungu, Cilacap Timur. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah dan diampuni semua dosa dan kesalahannya. Mari kita berdoa untuk beliau. Allahumma bihaqqin Sayyidina Muhammad wa bihaqqin ala ali Sayyidina Muhammad la tungazib hazal arwah ibunda. Lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli. Amin. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, ikhwan semua di mana saja saudara berada. Ini ada pertanyaan tentang bab sholat. Sholat itu sebetulnya gampang, mudah, apa susah? Kalau ada pertanyaan sholat itu mudah atau sukar, itu jawabnya susah sekali. Karena sholat itu bisa dikatakan mudah, juga bisa dikatakan sukar dan sulit sekali. Jangankan kita orang-orang awam, waliullah pun sholat itu merasa sukar dan sulit sekali. Untuk itu kami terangkan bahwa sebelum kita sholat, kita harus benar-benar suci dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Kita wudhu dulu dengan baik. Setelah wudhu, kalau bisa, kalau sempat, setelah wudhu kita sholat sunat ba'dal wudhu. Sholat ba'dal wudhu itu dulu dilanggengkan oleh sahabat Bilal. Sahabat Bilal mendapat perintah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat ba'da wudhu. Terus diteruskan oleh Imam Sa'roni, ahli mazhab, kiai ahli mazhab itu juga menjalankan sholat sunat ba'dal wudhu. Kalau kita mau menjawab tentang sholat mudah atau sulit, kita buka dulu. Sholat diawali dengan takbiratul ihram. Takbir itu ada dua lafal, Allah dan Akbar. Allahu Akbar. Di antara lafal Allah dan Akbar tidak ada wawu yang hidup ataupun wawu yang mati. Contoh wawu yang hidup, Allahu Akbar, ada wawu yang hidup. Wawu yang mati, Allahu Akbar, tidak boleh. Takbir pun pertama itu ada tata cara takbir yang baik. Antara dua lafal tidak boleh ada wawu yang hidup dan wawu yang mati. Sekarang banyak sekali yang melupakan itu. Allahu Akbar gitu. Itu menyalahi tata cara takbiratul ihram. Di samping antara dua lafal itu tidak boleh ada wawu yang hidup atau yang mati, terus tidak boleh memanjangkan banyak lafal akbar. Allahu Akbar tidak boleh. Itu baru tata cara takbiratul ihram. Lalu naik ke tata cara Fatihah. Ini banyak sekali imam-imam musola, imam masjid
yang suaranya bagus, dibikin indah, lalu antara ayat satu ayat yang lain dia berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Mandek. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ada berhenti sejenak. Padahal tata cara membaca Al-Fatihah antara ayat satu dengan ayat yang lain tidak boleh berhenti sebentar ataupun lama. Tidak boleh berhenti, harus terus, tidak boleh berhenti. Itu tata cara Al-Fatihah. Belum nanti di gerakan-gerakan afngal yang lain yang susah dimengerti, itu yang jarang dijalani oleh orang-orang ikhwan semua, itu dalam hal tumakninah. Semua tumakninah, iktidal tumakninah, sujud tumakninah, harus ada tumakninah. Sementara yang kita lakukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana tumakninahnya? Betul yang diucapkan benar, betul gerakannya benar, tapi di tumakninahnya tidak ada. Mudah kan, tapi susah. Mudah, jarang yang melakukan dengan benar. Memang itu susahnya sholat. Sholat mudah kalau diucapkan, tapi dijalankan yang benar-benar memang susah. Jangan kita orang awam. Waliullah itu saja sholat 5 waktu, itu merasa tidak bisa dan belum benar. Suatu ketika ada seorang waliullah sholat jamaah dengan santrinya. Setelah sholat jamaah, wali itu nengok ke belakang dan bilang kepada santrinya, "Hai santri, kenapa kamu sholat teringat makanan? Kenapa kau sholat teringat sesuatu yang di luar kebutuhan sholat, peraturan sholat?" Santri itu tegas dan cerdas. Ia memang kanjeng wali, tapi kenapa dalam sholat pun jenengan seorang wali juga memperhatikan kami yang makmum? Apa jawabnya wali itu? Iya, memang sholat itu susah. Semakin tinggi ilmunya, semakin pintar agamanya, sholat itu semakin susah. Bukan semakin mudah, tapi semakin susah. Itulah sholat. Susah bisa, mudah bisa, sulit juga bisa, ringan juga bisa. Itu sholat, tergantung manusianya itu sendiri. Makanya kalau bisa saudara-saudara sekalian, usahakan sholat jamaah di masjid. Usahakan kita konsultasi tentang sholat di masjid. Siapa tahu nanti kita menemukan hukum-hukum yang bisa kita jalani. Buka kitab bersama-sama dengan ustadz, dengan kiai di masjid. Ayo kita saling asuh dengan baik di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya yang kedua mau menjawab pertanyaan dari orang Kebumen ini. Abah, kalau kita hidup di masyarakat, kita sikapnya harus bagaimana? Dengan orang yang kaya, dengan orang yang miskin, apakah sikap itu kita harus sama? Ya Allah, ya Rabbi, masih ada orang yang beda-bedakan ya. Begini, kita di dunia ini tidak ada perbedaan antara kaya atau miskin. Tidak ada perbedaan antara ganteng dan tidak ganteng. Tidak ada perbedaan cantik dan tidak cantik.
Semua manusia sama di sisi Tuhannya. Yang membedakan manusia itu adalah akhlaknya. Yang membedakan manusia di sisi Allah adalah takwanya. Seandainya saudara-saudara semua menemukan kebagusan di dunia ini, maka puji Allah. Man jada khairon, man sapa baewang wajada kang nemu sapa man khairon ing kebagusan falyamut. Puji kepada Allah, muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih kesehatan, diberi rezeki yang cukup untuk hidup di dunia ini, mencukupi menafkahi anak dan istri kami. Muji kepada Allah. Tapi ingat, seandainya saudara-saudara ikhwan semua menemukan sesuatu yang tidak baik, ya, yang tidak cocok pada hati kita sendiri, manjata khairul zalik, apabila orang itu menemukan yang tidak baik, ingat, fala yalumana, tidak boleh ndersulo, tidak boleh menyalahkan orang lain, tidak boleh saling suudon, tapi salahkanlah diri sendiri. Ila nafsi, menyalahkanlah diri sendiri. Kenapa saya begini? Kita harus introspeksi. Tidak ada akibat kalau tidak ada sebabnya. Tidak ada asap kalau tidak api. Kita cari introspeksi diri, mawas diri, kenapa saya begini. Kalau sudah ketemu kesalahan kita, ayo kita beribadah fillah khusus kepada Allah. Ibadah fillah, kalau ibadah makdoh sudah paham, khairul makdoh sudah paham, yang langsung dan tidak langsung sudah paham semua, pernah kami sampaikan. Sekarang ibadah fillah. Ibadah fillah adalah ibadah diri kita sendiri kepada Allah. Kita ke masjid atau ke musola atau ke pesolatan di rumah, kita duduk minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyampaikan salah dan dosa kita kepada Allah. Kita menjadi orang yang dhaif, orang yang lemah, minta kepada Allah, ya Allah, dosa saya banyak, ya Allah, kesalahan yang banyak, ya Allah, saya baru melakukan dosa, ya Allah, dulu saya juga banyak dosanya, saya minta ampun, saya bertobat, tolong saya ampuni dan tolong saya kasihani. Kalau sudah beribadah fillah, kalau bisa setiap malam, luangkan waktu saudara 5 menit saja untuk ibadah fillah khusus kepada Allah. Insya Allah kita akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah. Karena ini sudah malam, cukup sekian dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan komen, silakan WA di nomor yang sudah tersedia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.